Halo guys, welcome to our channel. Ini adalah konten pertama kita yang akan membahas hal-hal yang sedang trending. Oh iya, kita mau kenalin diri untuk yang belum kenal. Di sini ada saya Danu, teman saya Dwi, dan satu lagi Nando. Oke, tanpa berbasa-basi, kita langsung aja check this out. Oke. Oke, sesuai dengan judul, kita akan diskusi sebuah tema yang sedang marak, yaitu tentang penanganan COVID-19. Dimana seperti teman-teman tahu, kita sekarang sedang PSBB fase 2 dan kita sebenarnya ingin beropini ya bro ya. Betul. Gimana pandangan kita terhadap PSBB ini. Tapi kayaknya sekarang udah COVID-20 karena udah tahun 2020. Oke, siap. Betul sekali. Kita udah COVID-20, PSBB season 2 guys. Menurut Bro Dwi sendiri, langkah penanganan pemerintah untuk PSBB ini udah tepat belum? Oke. Yang kedua. Oke, kalau yang kedua menurut gue kurang efektif sih. Karena kan kita sudah lihat di fase pertama, PSBB sudah kita jalankan selama beberapa bulan ya. Mungkin udah hampir 3 bulan waktu itu PSBB yang kita lakukan. Ya kalau kita bilang efektif untuk istilahnya membuat masyarakat menjadi takut atau menjadi merasa menghargai sesama, itu cukup efektif. Tetapi kalau kita bicara dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, ya nggak terlalu efektif. Kurang tepat. Betul, karena di fase kedua ini kan ya sama aja kayak kita nggak PSBB sih menurut gua. Ya malah lebih down-nya itu di ekonominya kita. Akhirnya yang teman-teman sudah berharap untuk maju lagi terkait FMB atau yang lainnya, malah sekarang akhirnya turun lagi pendapatannya. Lebih ke kayak gitu sih kalau gue. Kalau Bro Nando gimana? Kalau menurut gue sih, at least pemerintah sudah mengambil take action lah. Take action, siap. Sudah ada kondisinya, kita bisa lihat angkanya udah naik terus gitu kan. Sekarang tuh angka COVID di Indonesia tuh udah mencapai 98.000 ya kalau nggak salah ya. Total udah 240.000. Oh berarti itu yang beberapa bulan ini ya. Gua nggak tahu juga sih datanya berapa sih, gue lihat dulu deh. Per data kemarin. Dan memang ya sama sih. Mostly gue juga kurang setuju karena menurut gue ini langkah yang terlalu terburu-buru. Dan semacam adanya integrasi antara pemerintah pusat dan provinsi. Karena ya kita tahu kan kemarin banyak berita yang bahas terjadi perbedaan pendapat antara menteri dengan gubernur, dan ya gimana ya, kalau kurang satu visi ini dirasa hasilnya nanti kurang maksimal aja gitu. Betul ya, contohnya kan kayak kemarin pemerintah daerah kayak Jakarta mengumumkan A, tetapi tiba-tiba dari pemerintah pusatnya seperti ada menyindir atau sarkas gitu. Makanya harusnya kan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harusnya bersinkronisasi lah, atau istilahnya satu visi lah untuk membasmi COVID ini sih gitu loh. Ya cuman daripada nggak sama sekali kan sebenarnya udah bagus lah pemerintah ngambil action. Betul. Ya tapi memang kayaknya alangkah baiknya kalau bisa diorganize gitu ya langsung sama pemerintah pusat. Kayak ya. Kita bukan nggak setuju PSBB-nya ya. Kita nggak setuju karena kurang integrasi. Karena seakan-akan kurang satu visi gitu loh. Betul. Kok beda, kok yang ini mau ke hulu, satu kayak mau ke hilir, jadi kita dibingungkan gitu. Contoh kecilnya aja gini loh. Kan yang namanya Jakarta itu harusnya Jabodetabek, walaupun istilahnya pemerintah daerahnya berbeda gitu. Tapi kita lihat sekarang PSBB fase kedua itu hanya DKI Jakarta. Banten, kemudian Jawa Barat itu tidak istilahnya melakukan PSBB juga ya. Iya, kayak kalian kan dari Jakarta, syuting di Tangerang. Betul. Jadi ya efektivitasnya Benar. agak berkurang sih menurut gua gitu ya. Iya. Tiba-tiba orang Tangerang main ke Jakarta nggak masalah, orang Jakarta mau nongkrong bisa ke Tangerang, bisa ke Bintaro dan segala macam ya gitu-gitu aja. Jadinya ya kalau kita bilang akan mengurangi tingkat penyebaran, mungkin bisa mengurangi, tetapi yang nggak terlalu signifikan. Kecuali kalau misalkan Jabodetabek benar-benar PSBB semua kayak yang di fase awal. Benar. Atau bisa juga kayak ya kalau misalnya nanti memang peraturannya tersentralisasi gitu ya. Jadi setiap misalnya daerah ada zona merah yang beberapa kilo ya ditentukanlah sama pemerintah bahwa ini bisa
di lockdown juga, dalam artian ikutan PSBB juga, jadi benar-benar komprehensif gitu loh. Betul. Atau jangan-jangan ya pemerintah nggak mapping dengan baik sih. Ya cuma kita nggak tahu kan Betul. sebenarnya ada concern apa sih Kita pemerintah. nggak tahu ada masalah apa atau Ya. faktor-faktor apa yang terjadi. Karena ya kayak sama aja bohong yang kita bilang tadi ya, tiba-tiba DKI Jakarta PSBB, Tangerang enggak. Harusnya kan ya benar kata Nando tadi, harusnya tersinkronisasi lah. Kalau misalkan masih berapa kilometer dari zona merah, harusnya tetap ada PSBB. harus ada radius ya. Betul, Harus ada radius. aturan Jadi- yang mengatur radius itu ya. Ya, Biar aman lah gitu mungkin kan. Jakarta kelihatan sepi saat ini ya. Mungkin karena mereka ada yang di Bandung, ada yang di Iya. ada yang di Tangerang, Ada yang ada yang di puncak. PSD, di puncak. Jadi ya kita nggak tahu gimana cara ngontrolnya dengan baik gitu loh. Berarti sebenarnya bisa kita bilang kalau PSBB ini sebenarnya hanya langkah mencegah ya. Betul, ini Sampai preventif. vaksin itu ditemukan dan benar-benar berhasil. Betul. Tapi kan masalahnya katanya vaksin itu akan disebarkan dengan banyak, atau istilahnya bakal benar-benar muncul itu kan di tahun depan. Nah sebenarnya kan langkah kita dari bulan September sampai bulan Desember nanti harusnya benar-benar melakukan hal yang terbaik lah gitu untuk Indonesia gitu loh. Ya kita semua berharap kalau vaksin itu segera ampuh ya, karena kita tahu kalau katanya udah uji coba di Jawa Barat. Betul, Ya, tapi ada yang gagal juga, tapi ada yang berhasil. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Pak Gubernur juga udah ikut berpartisipasi. Ya. Kemarin sempat nonton juga di podcastnya Om Deddy ya. Kalau memang Bapaknya YouTube. ya Iya. 542 close the door. Ya, yang bunda. Yang mudah. Terus menurut teman-teman sendiri, masyarakat sekarang nih ya, setelah di lockdown, nggak di lockdown ya, di PSBB 2 kali, itu sekarang tuh kira-kira public awareness atau kesadaran masyarakat itu udah tumbuh belum sih bro untuk menghindari COVID? Kalau menurut gue sih memang kalau PSBB ini memang harus dimulai dari citizennya sendiri gitu loh. Mereka harus aware juga bahwa ya Citizen dan netizen. dan netizen Siap. gitu kan. Nah, ini baik netizen dan citizen gitu. Siap. Jadi Ya. semuanya itu harus secara kompak itu menjaga diri gitu loh. Kalau misalnya lo mau nongkrong, ya bodo amat mau covid mau enggak, yang penting gua party gitu kan. Nah, itu kan berarti lo egois dong. Iya benar. Ya. Ya, ada juga kan yang bilang selalu berpikir ini konspirasi ya. Mungkin ini konspirasi, tapi kan yang namanya penyakit kita tetap harus menghindari Bisa- dong. bisa jadi Masa sih. tiba-tiba gue mau nongkrong nggak mau pakai masker, nggak mau pakai ini. Betul. Ini konspirasi ya. Namanya penyakit walaupun konspirasi tetap bakal kena Konspirasi gitu. tapi kita nggak bisa mengukur bahayanya. Betul. Lebih Jadi bahaya ya, lagi kan. Lebih baik mencegah dong. Betul, walaupun daripada konspirasi atau apapun ya kita tetap harus menjaga sesama lah gitu. Mungkin kita kena, Benar. kita nggak ngerasa, ternyata teman kita imunnya lebih lemah gitu loh, dan dia malah kena benar-benar kena. Tapi gitu. kalau menurut lo bakal ada nih misalnya nggak ada vaksin ya. Ya. Kan orang ngomongin banyak harus vaksin nih segala macam, tapi ada juga yang menolak gitu kan. Nah, benar. kalau lo sendiri ini harus nggak sih divaksin gitu? Kalau menurut gua untuk rentang usia yang berbahaya harus divaksin. Jadi gua mengusulkan langkah preventif ya jadi vaksin ini harus diprioritaskan untuk orang-orang yang memang berprioritas berbahaya jika terkena COVID. Atau yang sudah pernah terkena COVID. Jadi kan katanya gini ya, kalau misalnya COVID ini ada komorbid penyakit bawaan, itu kalau kena COVID itu akan memperparah penyakitnya. Betul. Ya, Tapi untuk beberapa orang yang Nggak ada imunitasnya bagus gitu Iya. ya, itu kan katanya bisa sembuh sendiri. Ini berarti kayak lo punya penyakit itu bisa jadi menggerogoti badan lo lah. Jadi komplikasi lah. Iya. komplikasi ya. Jadi let's say vaksin ini ditemukan, mungkin prioritaskanlah dulu orang-orang yang beresiko tinggi jika terkena COVID itu dia akan berbahaya untuk kesehatan dia. Ya kalau gue pribadi terus terang gue nggak mau sih divaksin. Kalau ya Saat ini ya, betul. gue nggak mau divaksin. Tapi karena kita tahu ya Indonesia itu kurang lebih penduduknya ada 180 juta. Betul. Yang mana untuk tingkat penyebarannya dengan populasi seperti itu akan sangat cepat. Kalau menurut gua vaksin itu Berarti lu siap bro, kalau misalnya ada Kalau vaksin gua lu mau sih- divaksin? gua pasti mau divaksin kalau misalkan memang vaksin itu efektif dan memang sudah benar-benar diuji coba. Harus ada bukti nyata ya. Betul, karena kan kalau kita bicara mungkin imun tubuh kita kuat gitu, tapi kan kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua atau misalkan dia punya penyakit lain ya kita memang nggak terkena dampak apa-apa, tapi kan orang di sekitar kita itu sih yang Iya, harus benar. kita takutkan sebenarnya gitu loh. Jadi jangan sampai ibaratnya kita merasa diri kita kuat, kita terkena, pas kita pulang ke rumah ke kampung Lo malah bawa halaman, penyakit. kita malah bawa penyakit. Betul. Benar. Karena bisa Setuju jadi gua. 1:10, misalkan kita kena, kita berkumpul dengan 10 orang yang ada di satu ruangan, bisa jadi 10-10 itu jadi kena. Eksponensial, benar Gitu loh, sekali. yang ditakutkan.
Ya contohnya kayak imunisasi. Dulu kan mana ada imunisasi. Tapi kan karena imunisasi itu penting mau nggak mau setiap anak yang balita 6 itu bulan harus sekali betul gitu ya. diimunisasi. Jadi genetik kita ini kita rubah lah ya. Ya. Betul. Mau nggak mau untuk bisa bertahan di dunia yang fana ini. Ya, emang sih kalau Oke. kita ngelihat secara ekonomi ya PSBB memang kayak merugikan, tapi di sisi lain juga kalau memang diserentakkan ya paling nggak entah itu nantinya bakal ada vaksin nggak bakal maksudnya sudah banyak nih yang recover dari kondisi COVID gitu kan. Contohnya kan kayak beberapa daerah di Sumatera mungkin atau misalkan di Kalimantan atau misalkan di Sulawesi itu kan istilahnya tingkat COVID-nya sendiri sudah cukup rendah gitu loh. Itu kan hal yang baik gitu. Nah, sebenarnya Zona kuning ya. betul, kenapa istilahnya di kota-kota besar itu ya karena memang penduduknya cukup padat dan memang aktivitasnya gitu loh yang Ya. yang membuat kita akhirnya memang tetap tinggi gitu untuk angkanya. Contohnya Jakarta aja kan masih tetap di atas 1.000 per hari untuk yang terkena COVID-19 sendiri gitu. Iya benar. Itu yang harus diteliti lagi sebenarnya. Oke, sebagai anak nongkrong, sebagai anak yang hobi nongkrong, tentunya kan PSBB ini sangat meresahkan ya. Nongkrong jadi susah, nongkrong dibatasi, kalau mau ngumpul harus di rumah temen. Ya, lo nggak Betul. bisa pulang Kira-kira malam gitu kan. teman-teman bisa ngasih tips nggak sih gimana caranya ketika kita melockdown diri PSBB, stay at home, tapi kita tetap bisa nyaman, kita tetap bisa produktif atau kita tetap bisa happy gitu walaupun di rumah aja. Ya mungkin nggak happy banget ya. Cuman kalau teman-teman sendiri gimana nih menyikapi stay at home itu mengisi waktunya dengan gimana? Nah, kayak Nando gimana? Biar tetap fun. Kalau gua sebenarnya mau nongkrong di luar atau nongkrong di rumah itu saya memilih value-nya. Lo nongkrong tuh Quality over quantity quality ya. over quantity. Siap. Lo nongkrong tuh mau ngapain nih? Mau nongki-nongki ganteng doang atau lo memang mau manfaatin temen lo sama temen-temen Lu mau nih? pencitraan doang, head on doang. Lo pencitraan doang atau Kalau lu gimana? nggak ya bro ya? Tapi gue lebih cenderung ngumpulin teman-teman gue nih di apartemen, gue kumpulin Siap. teman-teman. Ya, karena lu itu masalah tempat doang bro. Lu mau nongkrong di mana juga ya itu mah lo nongkrong di luar, lo juga temennya sama gitu yang ini atau Nggak penting tempatnya, yang penting kualitas. Betul, Siap. tapi ya memang kualitas. Tapi kan sometimes kita tuh ngerasa bosan juga Oh, gitu iya. loh. Setiap Iya, hari di kalau bosan rumah mah pasti. gitu. Iya benar. Yang mana kita kadang butuh untuk keluar atau butuh untuk ngobrol di luar gitu ya. Pastilah penat dan segala macamnya Iya, itu sih benar-benar. yang Iya. yang harus kita maintain itu sebenarnya. Kita berharap sih kedepannya COVID ini bisa segera selesai sih. Iya, Agar ya aktivitas semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau Bro Dwi mengisi waktu WFH selain kerja ya, kan WFH nih kantornya nih. Kebetulan kita bertiga bisa WFH. Itu mengisi kegiatannya selain WFH ngapain biasanya? Kalau gue sih ya banyak hal sih, main game tentunya gitu. Oh, kayak siap. main game. Pusrek. Welcome to Mobile Ya, Legends. kebetulan kan mau ngincar top global sih selama Oh siap. Top Jadi kan- global ini ya siapa? Baksia. Baksia kawan-kawan Siap ya, gitu. Baksia, oke Baksia. Nah kemudian juga ya banyak hal sih yang dilakukan. Contohnya kita melakukan hal-hal yang lebih efektif sih, mungkin kayak pengen bikin usaha atau apa gitu. Kalau gua sendiri sih sebenarnya lebih banyak ya tetap stay kerja, tetapi kalau misalkan butuh hiburan ya melakukan hal-hal yang lain kayak nonton atau yang lebih ya gimana caranya supaya kita tetap di rumah itu ya tetap bisa maintain kebosanan itu sih, jadi nggak bosan terus sih setiap harinya, jadi ya melakukan hal-hal yang berbeda lah gitu. Sisi positif dari WFH atau stay at home menurut gua sadar apa enggak, tapi seolah-olah kita tuh dikasih pola pikir baru sih. Jadi gua melihat ya di circle gua, di sekitar, di lingkungan itu beberapa orang tuh jadi menginisiasi dirinya untuk bisa melakukan apa nih Iya, benar. untuk survive, terutama bisnis. Dan ya teman-teman tuh kayak pada mulai usaha bisnis gitu bro. Ada yang bisnis kuliner, ada yang bisnis fashion, ada yang pengen merintis gula aren juga Iya, dengan kita. itu bener sekali. Jadi Luar biasa. ya itu sisi positif ya. Jadi kita diingatkan untuk dunia udah berubah. Kita tuh harus sadar kalau segala sesuatu bisa terjadi, ya kita harus survive. Bener. Betul. Ya, Soalnya nggak ada yang expect nih, ini COVID Benar. paling ya Benar seminggu sekali. dua minggu ternyata bisa berbulan-bulan kayak gini kan. kita ya sebagai pekerja
ya kita aspeknya seperti itu, apalagi perusahaan gitu loh yang gede-gede tiba-tiba bisnisnya yang harusnya 100% setiap bulan tiba-tiba cuma 10% revenue-nya, ya bisa mati ya. Contohnya banyak teman-teman yang kena layoff gitu ya, cukup kasihan sih. Iya. Kita doakan semoga segera dapat kerjaan yang baru. Betul, atau bisa beralih Kalau ada usaha bisa segera lancar laris manis untuk menjadi usahanya. usaha yang lebih baik sih. Sebenarnya memang pas lagi lockdown gini, PSBB, lockdown gitu ya, sama lah menurut gue. Intinya lo ada batasan lah buat keluar rumah gitu kan. Kalau gue ini gue manfaatin banget buat, menurut gue nih ya, buat semua orang ini waktu yang tepat untuk mengeksplor diri gitu. Misalnya lo hobi musik, ya udah lo bisa bikin lagu kayak atau apa, kayak misalnya lo hobi desain, lo bisa explore desain, lo mau bikin kan gimana gitu kan. Kebetulan kalau kita hobi musik ya. Nah, misalnya lo hobi makan, lo bisa bikin YouTube terkait makan makanan atau testing makanan gitu loh. Jadi ada positif negatif gitu. Lu hobi ngobrol, Ya lu bisa ngobrol lu bisa bikin konten kayak kreatif. bisa ngobrol sampai pagi gitu. Iya. Karena kan kita WFA gitu, kita bisa ngatur waktu. Lu hobi nonton, lu bisa nonton kreatif. Gitu. Ya, Oke. iklannya di sela-sela obrolan gitu kan, ya ada lah kayak gitu, nggak apa-apa. Oke, gua mau nanya beberapa pertanyaan yang mungkin cukup bikin mikir. Seandainya nih COVID ini tetap terjadi sampai 2 tahun mendatang. Wih, Seandainya nih. Iya, berat gua mikir. Ini ini seandainya yang jangan sampai terjadi. Ya janganlah. Kalian mau ngapain? Karena gini, pikirkan ketika 2 tahun mendatang kita kerja, bisa jadi duit dari perusahaan itu udah habis. Bisa jadi kita kena layoff. Tapi ya betul sih. Tapi kalau dari opini gue, tentunya pola pikir pasti akan berubah. Benar. Contohnya kayak sekarang ya, gue pun kayak misalkan di kantor itu malah disuruh pulang gitu. Jadi istilahnya petinggi-petinggi company itu udah ngerasa WFH juga cukup efektif kok. Iya benar-benar. Gue Akhirnya juga ngerasanya akhirnya gitu. kedepannya nanti walaupun mungkin ya, gue nggak tahu ya, mungkin kedepannya walaupun ternyata COVID sudah selesai, mungkin malah WFH itu bisa terus berjalan, bisa jadi gitu loh. Benar. Dan ya artinya pola pikir masyarakat itu nanti akan berubah. Tetapi kalau misalkan nih buruk-buruknya sampai 2 tahun yang akan datang COVID itu tetap berjalan, ya mau nggak mau kita tetap survive. Ya salah satunya kita bisa berwirausaha gitu. Apapun ya. Apapun kita hal cari itu gitu. Kalau asal halalan toiban ya. Iya. asal Siap. bisa memperbaiki kehidupan masyarakat gitu. Ya sebenarnya emang Kalau Bro Nando gimana Bro? 2 tahun Bro. 2 tahun Lu mau ya. ngapain Bro? Gue kalau 2 tahun bisa Merit kali ya. Udah merit kali gue ya. Merit kan murah ya. Ini bisa jadi gue nggak jadi merit. sorry. Bagi teman-teman yang saat ini sudah punya pasangan dan juga sudah cukup serius dan mungkin sudah tunangan, inilah saat yang tepat untuk melakukan prosesi pernikahan dengan baik. Wah, menyusul ya. Karena biaya sangat murah gitu loh. Ya, nah ini lo pasangan menikah banyak, tiba-tiba yang pacaran tiba-tiba menikah. Gitu Gua pun sebenarnya pengen menjadikan COVID nih ya gimana ya? Bukan berdoa, cuman itu bisa nge-cut cost buat merit banyak banget Bro. Nah itu diskon 70% Bro. Anjir. Lu diskon 70%. Misalnya lu biasanya harus sewa gedung gede segala macam, catering. Ini lu tinggal. Jadi kalau ngitung per kepalanya bisa jadi 20%-nya doang ya? Iya. Biaya yang biasanya mungkin cuma bisa buat untuk akad nikah dan lamaran, itu bisa buat benar-benar nikah semuanya gitu. Lu lihat aja sekarang, teman-teman gua aja udah pada tiba-tiba ada merit undangan gitu kan. Mungkin temen lu juga kayak gitu kan. Iya, tiba-tiba mendadak ternyata udah mau nikah gitu loh. Mau nikah, udah tunangan gitu kan. Yang harus bagus sih, positif juga sih. Positif Iya kan? Nah, yang harus kita yakini mungkin 2 tahun yang akan datang penduduk Indonesia bisa menjadi 400 juta. Nah, Karena sudah banyak yang menikah dan sering di rumah. Dan sering di rumah. Yang betul. Kehangatan itu sering makanya lebih mungkin gitu. orang-orang KB nanti akan pusing gitu loh. Orang-orang penyuluhan KB via Zoom. Oke. Ya, kalau buat anak nongkrong ya kita harus bijaksana juga lah selaku netizen dan citizen gitu ya. Ya, netizen dan citizen ya catat tuh. Jadi kita kalau di dunia maya netizen, di dunia nyata citizen. Nah, malah sebenarnya yang hobi nongkrong pun akhirnya bisa lebih hemat sih menurut gue ya. Contohnya gini, kita hobi nongkrong, misalnya kita bertiga nih hobi nongkrong, yang biasanya kita
keluar itu saat orang bisa ngabisin 100 sampai 200 ribu untuk ngopi doang gitu loh sama makan. Terus sekarang di rumah bisa kita Starling. Betul. Lalu ngaduk sendiri. Bisa ngaduk sendiri gitu. Starlon. Tinggal beli makanan apa gitu. Jadi ya bisa lebih hemat dan sama efektifnya juga gitu sih. Ya bisa motong cost juga sih. Ya apalagi dengan kondisi kayak gini gitu. Oke, terakhir nih ya. Saran untuk teman-teman di luar sana, punya pesan-pesan khusus nggak kira-kira untuk menyikapi PSBB, gimana cara bersikap, dan mungkin bisa ngasih ajakan untuk teman-teman biar tetap bisa fun gimana? Dari masing-masing deh. Oke. Kalau gue nih ya, mungkin gue bukan orang yang bisa memberikan saran yang begitu ideal gitu ya. Cuma gue juga bukan orang yang melakukan aktivitas atau perintah-perintah dari pemerintah kayak PSBB dengan sangat ideal, nggak juga gitu kan. Tapi paling tidak gue berusaha mematuhi apa yang udah diatur, gimana cara kita menjaga diri, gimana caranya at least kita nggak ngerugiin orang lain lah gitu kan. At least nggak ngerugiin orang lain. Nah kalau dari gue sendiri ya, mungkin ya teman-teman bisa ada yang bisa diambil atau mungkin sama nih. Kalau gue sendiri, gue fokus mengeksplor diri gue sih. Jadi kayak lu punya kehobian, lu punya kehobian, lu punya skill gitu kan, lu bisa explore gitu, lu ntar bisa, ya mungkin belum akan langsung dampaknya itu nggak langsung berasa, tapi someday lu pasti kepake deh apa yang explore. Kata kuncinya explore diri teman-teman. Oke, explore diri. Oke, Bro Dwi, apa pesannya? Kalau dari sisi gue sih sebenarnya gue lebih pengen bagaimana cara teman-teman mengolah diri teman-teman bisa menjadi lebih baik. Intinya gini. Mental health atau kesehatan mental, menurut gue dengan kondisi kayak gini stres bisa terjadi di mana-mana atau yang kena layoff atau segala macam. Ya bagaimana supaya kita bisa cepat-cepat bangun gitu loh, bisa cepat-cepat wake up gitu. Wake up, gue kena layoff atau misalkan gitu ya. gaji gue di-cut 50%, gue harus ngapain? Nah teman-teman harus bisa epic survival. Betul, bisa survive dengan baik, dengan kita hadapi bareng-bareng. Betul, apalagi dengan beban yang tinggi, pasti teman-teman harusnya bisa benar-benar bisa berpikir dengan cepat gitu untuk melakukan hal apa ke depannya ya. Tapi lo mikirnya dengan cepat juga kan? Harusnya sih seperti itu, gitu loh. Karena menurut gue ya dengan kondisi kayak gini itu akan membuat kita belajar ke depannya. Nanti misalkan ternyata COVID sudah tidak ada, kita sudah punya pola pikir baru. Benar. Kita bisa misalkan eksplorasi, eksplorasi ke A, gitu ke B, ke C. Jadi ya kita nggak fokus dengan satu hal aja sih. Menurut gue itu yang ya sisi positif yang bisa kita ambil dengan adanya COVID ini. Dan kita bisa menjaga sesama gitu. Gue mau nambahin, dari Nando adalah explore diri, dari Dwi adalah bangun dan jangan sampai biarkan mentalmu terganggu, tetap harus semangat, dan dari gue adalah adaptasi guys, manfaatin teknologi. Kita beruntung kita hidup di zaman udah ada teknologi, nggak seperti kayak pandemi sebelumnya. Belum ada teknologi, 100 tahun yang lalu interaksi susah, udah gampang lah. Sekarang kita manfaatkan teknologi, zaman berubah, peradaban berubah. Mungkin sekarang kita masuk ke industri 4.0 dan memang sepertinya itu sudah sangat diterapkan ya. Dengan berbagai online conference. Jadi cari cara explore diri, manfaatkan teknologi, survive apapun yang terjadi. Kita harus bermimpi besar dan harus sukses besar. Makanya emang ya itu yang bisa sama-sama kita coba lah. Jadi diri kita ya sesuai dengan yang kita sampaikan sebelumnya. Jadi kita memang di sini discuss untuk membangun sesuatu lah, istilahnya kita share bareng-bareng apa hal positif atau negatif. Bukan berarti kita yang paling pinter, nggak pinter juga gitu kan. Ini opini kita masing-masing, tapi kan dari opini kita ini ya mungkin kita bisa memberikan sisi positif lah untuk kedepannya akan seperti kita memberikan pandangan. Kalau teman-teman setuju ya bagus, kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Kalau punya saran bisa komen juga nanti di videonya, kira-kira ada ide apa. Iya, apalagi kalau misalkan teman-teman nggak suka, nggak apa-apa kita di dislike gitu loh. Tapi kalau memang teman-teman suka dengan apa yang kita sharing tadi, ya teman-teman bisa kasih like juga ke kita gitu loh. Dan tentunya komen sih, maksudnya komen di sini mungkin teman-teman punya ide kita mau bahas apa lagi gitu loh ke depannya. Mungkin kita mau sharing terkait hal apapun. Enggak, memang seperti itu gitu loh. Jadi kira-kira begitu teman-teman konten dari kita. Jangan lupa like, komen, subscribe ke Kreanovatif dan bisa komen juga ya. Kira-kira kita mau bahas apa lagi nih di next video. Oke guys. Saya Danu. Gua Dwi. Bersama Nando di sini. Terima kasih sudah menyaksikan channel Kreanovatif. Sampai jumpa di konten selanjutnya.